Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan bahagia dan terutama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia sedang diserang dengan suatu virus, yaitu virus COVID-19. Virus ini menyebar dengan sangat begitu cepat sehingga memakan banyak korban jiwa. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Dengan adanya virus COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat begitu besar, terutama bagi aspek pendidikan, pekerjaan, perekonomian, dan lain-lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, angka korban COVID-19 ini dalam satu hari saja bisa mencapai ratusan orang, sehingga pemerintah memberlakukan untuk lockdown atau social distancing dan juga work from home atau bekerja di rumah. Segala aktivitas yang biasanya kita lakukan di luar rumah, sekarang kita harus melakukannya di dalam rumah. Bukan hanya perihal tentang bekerja, belajar, dan lain sebagainya yang biasa kita lakukan di luar rumah, namun sampai hal-hal beribadah pun kita harus melakukannya di dalam rumah. Yang biasanya sholat berjamaah di masjid, mengaji di masjid, bersama-sama dengan teman-teman yang lain, atau bersama tetangga-tetangga yang lain, kita sekarang harus menahan terlebih dahulu karena diberlakukannya social distancing dan untuk menjauhi keramaian, sehingga sedikit demi sedikit kita dapat memperkecil angka korban COVID-19. Dilihat dari segi kemaslahatan dan manfaatnya, pemerintah memang benar-benar harus melindungi rakyat-rakyatnya. Seperti yang kita ketahui kemarin di Makkah Al-Mukarramah, pemerintahnya sempat melockdown beberapa hari area Masjidil Haram. Mereka mensterilkan area Masjidil Haram demi menjaga jamaah-jamaahnya agar terhindar dari virus COVID-19 tersebut. Yang biasanya jamaah berbondong-bondong, berdesakan, beribadah di sana, mereka jadi membatasi orang-orang yang akan pergi atau akan beribadah di Masjidil Haram tersebut. Lantas bagaimana peran kita sebagai umat muslim, khususnya muslimah, dalam menghadapi keadaan seperti sekarang ini? Apakah bisa perempuan melawan COVID-19 ini? Apakah bisa kita melawan COVID-19 ini dengan hanya berdiam diri di rumah? Jawabannya pasti tentu sangat bisa. Kita sebagai muslimah yang memang sudah dari zaman Rasulullah untuk dianjurkan lebih baik berdiam diri di rumah, kita pasti sangat bisa melawan COVID-19 ini meskipun hanya dari dalam rumah saja. Sebagai seorang muslimah, kita harus mampu melawan virus COVID-19 ini dengan langkah-langkah yang positif, misalnya untuk membangun keluarga-keluarga kita di rumah agar menjaga kebersihan diri sendiri terlebih dahulu, dari mulai mencuci tangan, membiasakan menggunakan hand sanitizer, dan lain-lain sebagainya. Namun alangkah baiknya kita membangun solidaritas di dalam keluarga terlebih dahulu, agar langkah-langkah positif yang kita ambil dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga kita di dalam rumah. Kita fokuskan untuk berkontribusi di dalam skala yang kecil terlebih dahulu, ya, seperti di dalam keluarga. Kita bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan area sekitar rumah, halaman, garasi, kamar, dapur, ruang tamu, dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya tentang membersihkannya saja, tetapi kita juga harus menerapkan perihal tentang menjaga kebersihan. Kita juga harus menerapkan gaya hidup sehat kepada anggota keluarga kita, apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Setelah kita menerapkan gaya hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan lain-lain sebagainya, kita harus menerapkan gaya hidup hemat. Yang seperti kita ketahui, pandemi ini tidak hanya memberikan dampak kepada aspek-aspek pekerjaan dan lain sebagainya, namun sangat berdampak juga pada perekonomian negara kita. Dengan kita menerapkan gaya hidup sehat dan gaya hidup hemat, secara tidak langsung kita sedikit demi sedikit
sudah membantu pemerintah untuk menangani COVID-19 ini. Setelah kita memfokuskan untuk berkontribusi di skala yang lebih kecil, yaitu keluarga, sekarang kita meningkatkan fokus skala kita ke yang lebih luas, yaitu kita melihat tetangga-tetangga sekitar kita, mungkin tetangga-tetangga teman-teman, tetangga-tetangga di luaran sana, saudara-saudara di luaran sana, ada yang sangat membutuhkan bantuan, sangat membutuhkan uluran tangan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, seperti yang teman-teman ketahui, bahwa pandemi ini tidak hanya berdampak pada kegiatan-kegiatan yang kita biasa lakukan di luar rumah, namun ya pandemi ini memang sangat berdampak besar bagi perekonomian. Nah, mungkin teman-teman di luaran sana ada yang tiba-tiba pekerjaannya menghilang, penghasilannya berkurang, atau bahkan penghasilannya tidak ada satu peser pun dalam sehari. Mereka tidak makan, mereka kesulitan untuk makan, membeli beras dan lain sebagainya. Teman-teman bisa untuk berdonasi. Teman-teman mungkin juga membuka donasi sendiri agar dapat membantu perekonomian saudara-saudara kita di luar sana. Ini merupakan waktu yang sangat tepat bagi kita selaku orang-orang yang mampu untuk bersedekah, untuk memberikan bantuan terhadap saudara-saudara semuslim kita, agar kita dapat bersama-sama bahu-membahu melawan COVID-19 ini, agar COVID-19 ini segera berakhir. Memang tidak mudah untuk menghadapi dan melawan COVID-19 ini, apalagi di tengah-tengah keadaan seperti sekarang. Namun jika kita melakukannya melawan dengan bersama-sama, bahu-membahu, saling menolong, saling memberi semangat, berbuat baik kepada sesama, penuh kasih sayang, menghadapinya dengan hati yang tenang, insya Allah pun akan membantu kita untuk melewati masa-masa kritis seperti sekarang ini. Egois dan emosi kadang-kadang melanda hati kita ketika kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di tengah-tengah pandemi sekarang ini, yang memiliki banyak waktu luang, yang diberikan kesempatan untuk bekerja lebih sedikit di dalam rumah, dan segala sesuatu yang dilakukan di dalam rumah, kita sangat banyak memiliki waktu luang. Kita gunakan waktu luang tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usaha tanpa doa itu sombong, dan berdoa tanpa usaha itu bohong. Jadi kita harus membersamai usaha dengan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan memudahkan segala urusan kita. Dengan diberlakukannya isolasi mandiri, tidak hanya banyak dampak negatif yang muncul, tetapi tidak kalah banyak juga dampak positif yang dapat kita ambil. Banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Misalnya ada orang yang jarang bertemu dengan orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja di luar rumah, sehingga antara anak dengan orang tua itu jarang bertemu. Namun sekarang dengan diberlakukannya isolasi mandiri, bekerja di dalam rumah, belajar di dalam rumah, kita dapat bertemu dengan orang tua 24 jam. Yang biasanya jarang bertemu, saling sibuk dengan kegiatan masing-masing, sekarang kita dapat melakukan kegiatannya bersama-sama di dalam rumah. Memang mungkin sangat bosan untuk berdiam diri di rumah, namun jika kita menghadapinya dengan hal-hal positif, dengan pikiran yang positif, hati yang positif, juga diisi dengan hal-hal yang positif. Misalnya hobi kita yang belum terlaksana atau hobi kita yang belum sempat tersalurkan, kita dapat melakukannya sekarang. Kita dapat melakukan hal-hal positif bersama-sama dengan keluarga. Mungkin itu akan lebih menyenangkan. Kita sangat patut bersyukur telah diberikan waktu yang begitu luang untuk dihabiskan bersama-sama dengan keluarga. Kita dapat mengisi dengan berbincang-bincang mengenai masa depan kita dengan keluarga, dengan orang tua, dan lain-lain sebagainya.
kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita, kita bisa meningkatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian virus COVID-19 ini. Teman-teman bisa membiasakan diri untuk berdiam diri di rumah, bergaya hidup sehat, bergaya hidup hemat, rajin beribadah, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Kita harus membiasakan hal-hal baik tersebut tidak hanya pada saat virus COVID-19 ini, namun harus kita biasakan untuk kehidupan kita ke depannya. Apalagi bagi seorang muslimah yang memang sudah dianjurkan dari zaman Rasulullah untuk lebih baik berdiam diri di rumah, lebih baik banyak menghabiskan waktu di dalam rumah daripada di luar rumah. Kegiatan-kegiatan positif tidak harus semuanya dilakukan di luar rumah, namun juga dapat kita lakukan di dalam rumah. Hal-hal positif yang kita lakukan di dalam rumah insya Allah memberikan dampak positif juga bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Mohon dimaklumi karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa teman-teman agar selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Selalu menjaga kesehatan dan juga tidak lupa agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus corona ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.